Nah, sekarang kita akan membahas tentang momentum sudut ya. Dimana tadi terakhir kita membahas tentang gaya dan momen gaya. Nah, untuk momentum sendiri, nah ini momentum pada gerak lurus, rumusnya P sama dengan M kali V. Nah, untuk momentum sudut itu rumusnya L sama dengan I dikali omega. Nah, untuk momentum itu sendiri menggunakan tadi ya, massa dikali dengan kecepatan. Nah, sama juga dengan momentum sudut, yaitu menggunakan momen inersia dan kecepatan sudut. Nah, sehingga L ini sama dengan I dikali dengan omega. Kalau yang ini momentum pada gerak lurus, di mana ini ada sebuah benda yang memiliki kecepatan 5 meter per sekon. Nah, dia bergerak ya ke arah sana. Ini juga sama, dia bergerak ke arah sana dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, ini kita hitung aja momentumnya. Nah, di mana momentumnya itu rumusnya P sama dengan M dikali V. Nah, masanya ini ada 2 kg dan kecepatannya 5 meter per sekon. Nah, ini 2 dikali 5 ya, jadilah ketemu 10 kg meter per sekon. Nah, untuk benda yang kedua juga sama ya. Ini masanya 3 kilo, kecepatannya 10 meter per sekon. Nah, tinggal dikali, 3 dikali 10 ketemunya 30 kg meter per sekon. Selanjutnya, ini ada hukum kekekalan momentum sudut. Nah, ini yang momentum linier. Ini momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Nah, ini hampir sama juga ya dengan momentum sudut, di mana momentum sudut sebelum sama dengan momentum sudut sesudah. Kalau yang momentum linier yaitu P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Kemudian M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, di mana ini ya? Ini itu sebelum, ini sesudah. Jadi ini biasanya sebelum terjadi tumbukan, ini sudah terjadi tumbukan. Jadi ada ya, misal sebuah bola dengan kecepatan tertentu, kemudian dia tumbukan dengan bola yang lainnya. Maka dihitung kecepatan setelah tumbukan itu ada berapa. Nah, biasanya seperti itu ya. Biasanya kalau untuk momentum linier. Kemudian untuk momentum sudut, ini ada L1 ditambah L2 sama dengan L1 aksen ditambah L2 aksen. Nah, kemudian I1 omega 1 ini 1 ya. Ditambah I2 omega 2 sama dengan I1 aksen omega 1 aksen ditambah I2 aksen omega 2 aksen. Jadi ini ya, ini yang sebelum, ini yang sesudah. Nah, selanjutnya ini ada ini ya, satu orang yang dia menari ya. Ini misal menari dengan tangan yang terbuka, tangan yang terlentang, dengan ini yang tangan dirapatkan. Nah, kalau kita menari ya, misal kita menari dengan tangan direntangkan. Nah, ini geraknya lebih itu ya, lebih pelan dibanding yang tangannya dirapatkan. Nah, mengapa? Nah, kan ini pada yang direntangkan ini dia ini ya, jari-jarinya lebih besar ya dibanding yang rapat. Nah, rapat ini ya bisa jadi R-nya lebih kecil tentunya ya dibanding yang direntangkan. Nah, di mana kalau ini ada R-nya besar ya, maka I-nya juga besar, inersianya besar. Nah, ininya kan besar ya, I-nya besar. Nah, untuk mengimbangi, jadi ini omeganya ini kecil. Nah, kalau ini R-nya kan kecil atau ya bisa dianggap gak ada ya misal. Nah, maka dia inersianya juga kecil. Nah, jika inersianya kecil, maka omeganya besar, seperti itu. Nah, sebelumnya kan sudah disampaikan juga bahwa ketika inersia besar, maka akan mengalami kesulitan untuk pergerakan. Nah, kalau inersianya kecil berarti lebih mudah. Nah, untuk gambar yang ini, pertama dan gambar yang kedua, inersianya lebih besar yang satu.
karena tadi jari-jarinya besar sehingga dia akan sulit bergerak. Nah, kalau yang gambar 2, ini inersianya kecil karena jari-jarinya ini kecil, jadi dia lebih mudah bergerak, seperti itu. Nah, ini untuk contoh soalnya ya. Katrol cakram pejal bermasa 2 kg dan berjari-jari 0,1 meter. Jika katrol bergerak rotasi pada porosnya dengan kecepatan sudut 2 radian per sekon, berapa momentum sudut katrolnya? Ini ya, penyelesaiannya. Nah, ini juga lebih enak kalau ditulis diketahui. Masanya berapa, jari-jarinya berapa, kecepatan sudutnya berapa. Ini M-nya kan 2 kilo ya. R-nya 0,1 meter. Nah, untuk kecepatan sudut, omeganya 2 radian per sekon. Nah, tadi kan yang ditanyain momentum sudut ya. Nah, momentum sudut ini L sama dengan I dikali omega. Nah, omeganya kan sudah ada ya. Nah, sekarang I-nya kan belum ada. Nah, kita harus mencari dulu. Nah, I-nya kan ini rumusnya ya, I sama dengan setengah MR kuadrat. Nah, M-nya kan ada nih 2 kilo. R-nya juga ada 0,1. Tinggal dimasukkan, kemudian ketemulah I-nya 0,01 kg meter kuadrat. Nah, dari I yang ini tadi, kita sudah bisa mencari momentum sudutnya. Nah, I sudah ada, omega sudah ada. Tinggal dimasukkan. Jadilah L sama dengan 0,02 kg meter kuadrat per sekon. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk energi kinetik rotasi. Tadi kita sudah sampai ke momentum sudut ya. Nah, sekarang energi kinetiknya. Nah, energi kinetik translasi sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, untuk energi kinetik rotasi yaitu setengah I omega kuadrat. Nah, pada energi kinetik kan kita menggunakan massa dan kecepatan. Ini juga kita juga menggunakan momen inersia dan kecepatan sudut. Jadi ini ya setengah I omega kuadrat. Nah, ini ada sebuah benda yang dia akan bergerak. Dia ada R, kemudian dia memiliki kecepatan V ya. Nah, dia ini juga bermassa, memiliki massa M. Nah, jadi ketika suatu benda memiliki massa dan volume, nah dia pasti punya energi kinetik. Nah, energi kinetik tadi rumusnya yang gerak lurus kan setengah mv kuadrat. Nah, di mana V ini pada gerak melingkar ya. Kan udah disampaikan omega dikali R. Nah, tinggal dimasukkan ke V itu tadi. Nah, ini ya setengah M dikali omega R kuadrat. Nah, kemudian jadi setengah M omega kuadrat R kuadrat. Kemudian setengah MR kuadrat omega kuadrat. Nah, ini setengah MR kuadrat ini sama dengan I. MR kuadrat ini sama dengan I. Nah, jadi ini salah ya. Jadi energi kinetik itu sama dengan setengah I omega kuadrat. Nah, dari sinilah didapatkan rumus itu. Nah, ini contoh soalnya. Silinder pejal bermassa 10 kg berputar tanpa tergelincir pada bidang horizontal kasar dengan kecepatan konstan 6 meter per sekon. Hitung energi kinetik dari silinder ini. Nah, ini lebih enak juga ditulis ini ya. Diketahui ini massanya 10, kecepatannya 6. Kemudian dihitung energi kinetiknya. Massanya ini 10 ya, 10 kilo. Kemudian kecepatannya 6 meter per sekon. Nah, kemudian ini dia ini mengalami 2 gerak ya, di mana dia mengalami gerak rotasi ya, rotasi terhadap benda itu sendiri. Kemudian dia juga mengalami gerak translasi, dia itu ya mengalami gerak perpindahan yang gelinding gitu ke sini nih.
Nah, sehingga rumusnya EK sama dengan EK translasi ditambah EK rotasi. Nah, di mana tadi rumus EK translasi kan setengah MV kuadrat ya. Kemudian rumus EK rotasi yaitu setengah I omega kuadrat. Nah, kemudian ini ya dimasukin I tadi kan rumusnya setengah MR kuadrat, kemudian omega kan tadi rumusnya V per R ya. Nah, ini dimasukin. Nah, kemudian jadi seperti ini. EK sama dengan setengah MV kuadrat ditambah 1/4 MV kuadrat. Ya, ini R-nya coret nih. Nah, ini R-nya dicoret. Jadi seperti ini. Nah, kan ini kemudian jadinya EK sama dengan 3/4 MV kuadrat. Nah, M-nya tadi ada 10, V-nya 6. Nah, jadi ketemunya nih 2700 Joule. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini dia tugas yang kalian tunggu-tunggu tugasnya. Jadi ini silakan dikerjakan. Jangan lupa untuk digambar ya. Kemudian akan lebih enak kalau ditulis apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan, kemudian baru penyelesaian. Nah, ini silakan dikerjakan pada selembar kertas, kemudian di-scan dan dikumpulkan dengan format PDF. Nah, nama filenya nih ya. Jangan lupa tugas 2, kemudian disebutkan kelasnya, nama, dan absen. Dikumpulkan 24 jam setelah tugas diberikan. Oke, jangan lupa ya, karena kemarin masih banyak yang mengumpulkannya pakai format JPG. Ya, jadi PDF aja. Oke. Sekian dan terima kasih. Semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.